dipanjangkan rezekinya, diberi oleh Allah keberkahan hidup dan Amin. saat wafat nanti. Amin. Kemudian kepada moderator, mudah-mudahan juga sehat selalu. Kepada BKM Masjid yang berkat antum-antum semua, masjid ini indah sekali. Tentu faktor banyaknya jamaah ke masjid juga indahnya masjid. Andai masjid tak indah, ada orang kalau mau ke masjid tuh harus indah dulu baru ke masjid. Kalau tidak indah nggak berani. Ada begitu. Alhamdulillah indah sekali. Ini juga berkat antum semua pihak BKM yang sudah memelihara. Nabi Muhammad menjamin antum semua, siapa yang memelihara rumah Allah di dunia, maka esok dia akan diberi oleh Allah rumah di dalam surga. Amin. Tentu kalau sudah buat rumah di surga, tak ada orang tak mungkin. Orangnya inilah antum semua yang sudah memelihara masjid. Mohon maaf sekali kepada abang-abang, ayah-ayah, saya tak sebutkan nama, bukan berarti saya sombong, tidak. Kita semua sama di sisi Allah. Jadi saya minta maaf, ini saya di atas, antum di bawah. Bukan berarti kita tak beradab, tak berakhlak, tapi karena panitia sudah buat seperti ini, ya kita di atas. Anda panitia buat lebih atas lagi, ya kita di atas lagi. Jadi mohon maaf, mungkin kami ini di atas, bukan tak beradab, tak berakhlak. Mudah-mudahan kita semua berdoa kepada Allah, kita masuk kepada surga Jannatul Naim. Saya rasa mungkin malam ini lebih enak kita bercerita, berdiskusi. Karena kenapa begitu? Entah kenapa malam ni saya enjoy sekali, santai ya. Kadang kon mana ni kita nyo wateka you ceramah kan, nyampai fikir putema malam yo, dan kadang-kadang leh kana tapuru tema, hana cocok tempat, gadoh mandu masa. Nah kejadian lagi ya. Jadi di sini enjoy sekali. Tempatnya seperti raudhah, taman. Mudah-mudahan esok kita ada juga taman begini berkumpul-kumpul dalam surga. Nabi juga punya taman. Di mana taman Nabi? Di antara mimbar beliau dan tempat beliau bersirahat, Masjid Nabawi. Itu taman raudhah namanya. Disitulah tempat makbulnya doa. Nabi Ibrahim juga punya taman, raudhah. Di mana raudhah Nabi Ibrahim? Di langit ke-7. Itu waktu Nabi Isra Mi'raj dulu, Nabi ke atas. Dalam kitab Qissatul Mi'raj dijelaskan sampai Nabi Muhammad di atas, itu Nabi Ibrahim sedang duduk di atas kursi. Duduk di atas kursi. Lalu datang Jibril, Muhammad, kau tahu itu siapa? Tidak Jibril. Cobalah kau sapa. Maka disapalah oleh Rasulullah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maka baliklah badan Nabi Ibrahim, dia lihat ternyata cucunya datang. Marhaban ya bani. Selamat datang anakku. Ta'al, sini. Itu Nabi Ibrahim dalam kisah beliau pergi Isra Mi'raj sedang duduk di tengah taman. Maka insyaallah setiap Nabi ada taman, ke depan juga kita mudah-mudahan juga ada taman. Tak ada duit beli, ya taman di kuburan. Jadi mudah-mudahan insyaallah nanti di akhir majelis saya akan ingin mencantumkan hal penting bagi kita semua. Tentu hal ini sangat bermanfaat karena hari ini kita hidup di zaman yang tak jelas lagi. Yakinlah bahwa kita hidup di zaman yang tak jelas lagi. Jadi karena tak jelas inilah, mari kita siapkan batin, tingkatkan ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau bercerita, dulu itu ada seorang ibu-ibu. Beliau hidup tahun 1807 sekian. Suaminya meninggal ditembak. Suaminya ditembak tahun 1899.
seorang ibu-ibu. Saya rasa ini menjadi pedoman nanti cerita ini bagi kita semua. Kenal Prabu? Nanti mendengar Prabu? Prabu. Nama beliau Ibu Prabu. Kalau tak pernah, ayo kita cerita. Saya mau jelaskan cerita beliau. Ini sangat inspiratif, akan memberikan kita inspirasi luar biasa. Jadi seorang ibu ini oleh orang Jawa disebut Ibu Prabu. Beliau wafat tahun 1906. Ya. Orangnya buta. Habis itu encok badannya, tapi kalau belajar agama, mengajar, ukuran pakai bahasa Arab. Yang bubuk kitabnya pakai bahasa Arab. Menan malim urutnya. Ada satu hal yang terjadi pada Ibu Prabu ini. Itu istilah orang Jawa dulu sebut. Jadi kalau tak salah saya ini terjadi tanggal 18 Ramadan. Tanggal 18 Ramadan itu beliau selama 20 tahun dicari-cari oleh bala tentara asing Belanda. 20 tahun dicari-cari, tak ditemukan datanya, tak nampak wajahnya. Tapi orang-orang Belanda meyakini matinya ratusan orang Belanda itu karena seorang ibu itu. Namanya Ibu Prabu. Prabu dengan bahasa Jawa. Tepat pada 18 Ramadan, beliau itu punya anak. Beliau suruh lari anaknya. Nak, jangan lagi ikut ibu ke sini. Pergilah. Kemana kau pergi, pergilah. Kata anaknya, jangan bu, aku ingin menemani ibu sampai ibu mati di sini. Ibu wafat di sini, aku siap menaruhkan nyawaku untuk ibu. Jangan nak, kau pergilah. Kau pergilah. Ada salah seorang anak kecil namanya Karim. Karim, antarkan anakku ini pergi menjauh dari tempatku. Kejadian 18 Ramadan. Itu ibu-ibu. Ibu-ibu. Bukan bapak-bapak. Apa yang terjadi? Karena beliau dikejar-kejar Belanda, matanya buta. Buta matanya, hancur kainnya, hancurlah juga terkoyak jilbabnya. Tinggal sendiri di tengah hutan. Di tengah hutan beliau duduk berzikir kepada Allah. Berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, andailah kau berikan kekuatan sedikit lagi untukku berjuang, aku akan menang melawan mereka. Tapi andai tidak, ya Allah, wafatkanlah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Beliau berdoa itu di tengah hari tanggal 18 Ramadan dalam keadaan berpuasa, berduduk bersila di balik pohon besar. Turun hujan. Hujan turun deras sekali hujannya. Maka saat itulah ada salah seorang namanya Ali, pengikut seorang Ibu Prabu tadi. Namanya Ibu Prabu. Dia beritahu pada Belanda, kau ingin tahu di mana posisi perempuan itu? Ya, kami ingin tahu. Kalau engkau ingin tahu, aku beritahu. Dengan syarat, jangan kau biarkan dia terasing, jangan kau biarkan dia sakit, jangan kau biarkan dia merana di tengah hutan. Bagaimana? Boleh? Boleh. 100 Belanda dengan senjata yang lengkap, baju yang lengkap, mereka berseragam mengikuti orang yang bernama Ali tadi. Menelusuri di mana tempat seorang perempuan yang menurut Belanda ialah yang menghancurkan ratusan orang Belanda. Seorang perempuan naik ke atas gunung, belok ke kanan, meranjak ke atas gunung yang begitu terjal,
mereka tak habis pikir, kok bisa seorang perempuan Prabu ini naik ke atas gunung. Naiklah sedikit demi sedikit bala tentara Belanda tadi, membawa pasukan ratusan orang. Apa yang aneh di sini? Musuh ratusan orang ingin menangkap satu orang. Tentu Belanda mengakui ini satu orang ibu-ibu ini bukan orang sembarangan. Kalau tidak demikian, untuk apa dia bawa 100 orang lebih bala tentara? Hujan turun. Begitu derasnya hujan turun, beliau sendiri berdoa, berzikir kepada Allah. Namanya siapa? Ibu Prabu. Apa yang terjadi? Tunggu sekalian. Saat Belanda menemui perempuan tadi itu, satu pun Belanda tak berani menyentuh ibu tadi. Jangankan menyentuh tangannya dengan erat, menoleh sedikit, memegang kulitnya pun tak berani. Begitu kekuatnya seorang perempuan Prabu tadi. Tak ada zaman sekarang seperti itu lagi. Ada seorang kapten namanya Friedman. Dia beranikan diri, dia jalan ke depan, dia duduk. Sudahlah, cukup, hai ibu, jangan kau melawan kami. Cukup sampai di sini, menyerahlah. Kami akan berikan kamu kesehatan yang baik. Buta matanya. Di tengah hutan, sudah matanya buta, encok, hujan turun, bulan Ramadan, puasa lagi. Masya Allah, tak ada perempuan seperti itu. Orang Jawa sebut dia tadi apa? Ibu Prabu. Kapten Friedman mendekati untuk menyentuh saja, itu tak berani. Kaptennya, punya kapten lagi, hanya pula anak murid. Tidak mungkin. Apa yang terjadi? Dia panggil mantan ajudan Ibu Prabu tadi, namanya Ali. Bagaimana Ali? Kau dekatilah dia, kau bujuk agar dia menyerah. Dia datang. Apa katanya? Bu, sudahlah. Kita sudah terkepung. Tak ada tempat untuk lari. Ke kanan kita tak bisa, ke kiri pun tak bisa. Semua sudah terkepung dalam hutan ini. Ibu tinggal sendiri. Baiklah, menyerahlah. Apa yang terjadi? Karena dia tahu yang ngomong itu mantan ajudannya, dia ambil pisau, dia tusuk kena di sini. Keluar darah itu. Kata ibu tadi, kalau kau tak mau berjuang lagi, jangan pernah menjadi pengkhianat di negara ini. Keluar dari sini. Tak ada yang bisa menjawab ketika Ibu Prabu tadi berkata seperti itu. Belanda mundur ke belakang. Bayangkan jamaah dirahmati Allah, seorang ibu-ibu tinggal sendiri, dikepung oleh 100 orang Belanda, bahkan Kapten Friedman tak bisa menyentuhnya. Ada rahasia yang Allah tanamkan pada ibu tadi itu. Ini yang menjadi pelajaran kita malam ini. Rahasia apa itu? Tentu rahasia ini tak Allah berikan semua orang. Allah akan berikan kepada 2 di antara 100 orang atau 1000 orang yang ada. Apa yang terjadi? Maka setelah ditusuk itu Ali, tadi, maka dibawalah Ibu Prabu tadi dengan diarak oleh Belanda. Apa yang terjadi? Beliau diasingkan ke suatu tempat, tidak tinggal lagi di tempat lahirnya. Berpuluh kilometer beliau diasingkan, sampai di tempat pengasingan beliau diterima oleh anak-anak kecil. Dan beliau mengajar selama 2 tahun sebelum beliau wafat. Tak ada yang tahu itu tokoh besar. Ketika beliau diasingkan ke suatu tempat, satu pun orang desa di situ tak tahu siapa dirinya. Bahkan 2 tahun setelah meninggal tahun 1906 pun tidak ada satupun orang tahu siapa perempuan itu. Yang ukuran diuringi nongnya punya semua tengku bahasa Arab pakai hafal Quran,
tauhidnya apa? Jetakan laju yang kenyang ulama dari kalangan urinau. Tidak ada satupun orang yang bisa menyentuh dia. Bahkan Belanda sekalipun tak ada. Yang anehnya ketika beliau wafat, orang baru tahu ternyata perempuan yang memiliki kekuatan super tadi, yang hanya seorang diri, yang dikenal oleh seorang alim ulama dari kalangan perempuan, yang hanya sendiri melawan Belanda, yang matanya buta, yang encok badannya, yang terserang penyakit malaria, tak ada yang tahu itu siapa. Itulah Chun Nyak Dien, yang orang baru tahu 1906, tokoh dari Aceh yang diriwayatkan oleh Belanda, tokoh pungo di antara pungo yang lain. Nggak ada seperti beliau. Maka orang Jawa sebut beliau Ibu Prabu, Ibu Suci. Nah, itu dia. Sekarang kita mau bertanya ini kepada Allah, ya Allah, apa yang membuat seorang perempuan seperti Chun Nyak Dien itu Allah berikan kekuatan super pada dirinya, satu pun makhluk dia tak takut. Kenapa? Rahasianya apa? Bahkan Belanda menulis dalam bukunya itu Aceh Pungo. Kenapa Pungo? Yang urinam buku ragamnya. Urinam lagi yang kekuatan pulau ragam parti Tengku Umar, Tengku Ibrahim Lamnga, ya pulang Solo, ya Tengku Cik di Tiro, Tengku Cik Kuta Karang. Tokoh-tokoh yang kuat, yang tak pernah berhenti berjihad di jalan Allah. Tapi ada satu rahasia yang Allah berikan kepada mereka, sehingga mereka kuat di jalan Allah, tak pernah luluh, tak pernah mereka tunduk hanya kepada Allah. Lisan Allah, hati Allah, tangan Allah, kaki Allah, semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memuji mereka, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Para wali-wali Allah ketika berjihad, la khaufun, mereka tak pernah takut, walahum yahzanun, mereka tak pernah bersedih. Hantapan ekonomi yang menghancurkan mereka, sedikit pun mereka tak takut. Kekacauan politik menghancurkan mereka, sedikit pun mereka tak pernah takut. Apapun yang dihantam di dunia ini, mereka tetap Allah, Allah dan Allah. La khaufun alaihim walahum yahzanun, mereka tak pernah takut dan tak pernah bersedih. Apa rahasianya? Allah jawab rahasianya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa Chun Nyak Dien itu yang begitu super kekuatannya, yang 100 orang Belanda dia berani membunuh dengan tangannya sendiri? Siapakah Tengku Umar yang berani membelot, sengaja membelot, menguasai senjata orang-orang Belanda, lalu dia menyerbu Belanda? Siapa Tengku Cik Kuta Karang, seorang ulama yang tegar dalam menegakkan keadilan, tegas dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Apa rahasianya? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Ini rahasianya. Itu ayat selanjutnya itu. Sebelum itu Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tak pernah takut dan tak pernah bersedih kepada siapapun. Di ujungnya Allah berfirman, alladzina amanu. Siapa mereka yang tak pernah takut itu? Siapa mereka tak pernah bersedih itu? Allah jawab, alladzina amanu, mereka orang yang beriman. Ini rahasia kemajuan Nanggro gedenya. Pekan Nanggronyo hancur-hancuran, hana jelahli, hana li orang beriman. Wadai dia yang kah na beriman, elum beriman, hati na beriman, sama sih. Termasuk orang hana beriman. Kale, adakah orang seperti Ibu Prabu tadi atau Chun Nyak Dien hari ini muncul lagi? Tak ada. Coba Aceh punya orang-orang perempuan yang kuatnya luar biasa. Bukan hanya Chun Nyak Dien, Laksamana Hayati. Laksamana Hayati itu dikenal perempuan yang punya bala tentara 1000 orang, satu-satunya perempuan yang canggih bisa berperang di atas kapal. Kapal sedang melaju, terombang-ambing oleh ombak, beliau itu tak terombang-ambing. Sekali tebas 2 orang kena. Hana lagi kau yang orang.
Laksamana Hayati. Itu perempuan. Punya orang tanya mang kiban, punya kau inong lagi yang kiban ragam. Oh, dah super dah. Tahu, Tengku Umar. Tahu dah, mandu-mandu tokoh. Termasuk salah seorang yang telah membuat Aceh harum namanya. Ternyata kita pun lupa dengan namanya. Siapa? Sultan Al-Imam Al-Adil Iskandar Muda. Siapa nama aslinya? Ana lupa. Ayo, siapa nama asli Iskandar Muda? Kamu kan? Ya kan? Belanda tahu kekuatan orang Aceh itu dua. Nah ini, siapa yang bilang? Sunok Horgonya. Naduri mak Sunok Horgonya? Hah? Kamu no, kadang tu dia yang turah, dia tak apa yang panjang turah, dia yang Sunok Horgonya hana ufum, dia apa ya? Nah kejadian Lun Tuan semubut, Lun Tuan jelaskan sejarah Syekh Wala. Duduk kita yang tirau jamaah Syekh Wala yang tu kabeh tu. Abi hanali nang groyo. Sunok Horgonya agresi Belanda itu datang ke Aceh 4 kali. 4 kali kenapa main? Dikenal oleh sejarawan, bahkan Belanda sendiri dalam catatan Kapten Fredman yang berasal dari Belanda, satu-satunya wilayah jajahan yang sulit kami hancurkan satu saja, Aceh Darussalam. Tak ada. Coba lihat, buka buku sejarah. Tahun 1948 Belanda tak turun lagi sini, ya kan? Saat Soekarno dan Bung Hatta beserta ulama membangunkan bangsa Indonesia, terjadi agresi Belanda kedua tahun 1948. Pertanyaannya, kemana turun Belanda? Ke Bandung, Jogja, Medan, Aceh? Nggak lagi. Kenapa? Kapok nggak mau lagi lawan orang Aceh. Dulu tunggu. Hanya delay, ini apa ni? Hanya mudah dah. Nanti you peng 200 rupiah, habis tu. Kamu nanu? Ya kan? Angkat dulu dia, hanya 200 rupiah. Habis. Nanti iman bisa dijual. Ayo, Sonan Iskandar Muda. Orang tak tahu Iskandar Muda. Urang punya debu Iskandar Muda, mesti contoh dengan hedon debu Iskandar Muda, debu dengku. Bandara. Akhirnya bandaranya Iskandar Muda. Bandara pesawat. Yang pernah membuat Aceh ini maju, kaya, makmur, harum. Tingkat Turki Utsmani membuat hubungan diplomasi dan segala hal politik dengan orang Aceh. Cina membuat diplomasi dengan orang Aceh. Bahkan mereka menyebut kita Huang Che-nya Aceh. Bahkan Arab Saudi, Syarif Ibrahim, yang saat Makkah Al-Mukarramah tidak pernah dibuat lagi, tidak pernah direnovasi lagi, mereka mencari dana, jumpa dengan tokoh Aceh. Siapa? Ratu Saifuddin. Syarif Ibrahim datang 3 orang meminta bantuan. Apa kata Ratu Saifuddin? Aku berikan apa yang kau perlukan. Tinggalkan satu syarat kepada aku. Pertama, syaratnya tak ada lain, tak bukan. Kau tinggalkan guru dari Mekah untuk mengajarkan kami orang Aceh. Ijak tengku Ratu Saifuddin. Apa dikasih? Panyot dari meh tengku. Ukuran menyota pulau ronyo sang nama 2 miliar apa? Panyot dari meh. Dalam riwayat ketika lum telusuri panyotnya, itu pernah diletakkan dalam Ka'bah. Walau nanti akhirnya tak ada lagi barang itu. Tak ke mana, wallahu a'lam. Syarif Ibrahim. Iskandar Muda inilah tokoh utama yang membawa Aceh ini harum kemana-mana. Syekh Abdul Rauf As-Singgili yang hidup di era kerajaan Aceh Darussalam. Beberapa periode setelah Iskandar Muda wafat, beliau dikenal ulama Nusantara. Bahkan ada murid beliau dari Patani, pengarang kitab Matlul Badrain, kakek-kakeknya lagi itu murid Syekh Abdul Rauf As-Singgili. Bahkan dari Pariaman datang seorang anak muda. Dia tak peduli terhadap waktu perjalanannya. Dia mengaliri air laut, dia jalan jauh dari Pariaman Padang ke Aceh karena tahu Aceh kaya ilmu, dia pergi menuntut. Namanya Syekh Burhanuddin Ulakan. Sebelum dia mengaji namanya Popon. Setelah mengaji
malah namanya Syekh Burhanuddin Ulakan. Dia buat persis sama seperti gurunya. Gurunya mengajar atas meja, dia mengajar atas meja. Gurunya wafat di samping laut, beliau pun wafat di samping laut. Gurunya mengajar istiqamah, beliau pun mengajar istiqamah. Bahkan beliau tak menikah. Hana inangnya Syekh Burhanuddin Ulakan. Alhamdulillah kamu kadru buat tempat beliau. Di mana? Pariaman. Bayangkan bagaimana perjalanan Pariaman untuk ilmu, menuntut ilmu. Digitanya hana menan daya sampai rumah. Watai dah urung pakat but, hana pula tengok mendam. Amna jawapan. Daya sampai rumah tu. Syekh Burhanuddin datang jauh-jauh. Apa kata Syekh Wala? Hai Burhan, kau sini duduk. Suatu hari Syekh Burhanuddin itu sedang mengajar. Dalam riwayat sejarah yang lun baca, Syekh Kuala sedang mengajar, jatuh itu apa namanya? Tempat sirih. Yang mana? Apa nanti? Lagi randuknya, tempat randuknya. Jatuh ke lubang WC, sengaja dijatuhkan oleh Syekh Kuala. Beliau diam. Syekh Burhanuddin datang, guru biar saya ambil. Jangan kau ambil, biar enggak apa-apa guru, biar saya ambil. Saya cuci. Dia ambil Syekh Burhanuddin, dia cuci itu tempat, dia kasih ke gurunya. Apa kata Syekh Wala? Burhan, sudah cukup, kau pulanglah kampungmu, kau sudah alim. Aku baru belajar guru, tidak usah belajar lagi, kau sudah malim, berangkat pulang kampung. Ketika orang bertanya hukum, kau ingatlah saya, insya Allah kau bisa jawab. Model urang zaman dia beut dan urang zaman semua beut menang cara. Model ambil peluk ranuk kasih ke guru, kata gurunya kaji laju. Orangnya je mana? Hanjile tu. Hanjile. Alhamdulillah. Ya. Coba. Nama Iskandar Muda itu adalah Syekh Sulaiman Mukuta'alam. Siapa namanya? Syekh Sulaiman Mukuta'alam. Syekh Sulaiman beliau mengaji malam urang hafal Quran, hafal hadis umur 20 tahun. Sehingga raja-raja nekalon mendum Iskandar Muda nyo jut ke raja tengok. Menyemenan rapat gitu. Rapat mandu raja, sultan rapat. Termasuk Sultan Mansur Shah, semua rapat untuk mengambil Iskandar Muda menjadi raja. Alhasil 24 tahun beliau menjadi raja yang adil. Umurnya 24 tahun menjadi raja. Ayo kita mau bahas kebijakan Iskandar Muda sedikit. Begitu makmurnya Aceh dulu, begitu makmurnya Aceh. Dan tip-tip don kan kiwan kan na pubut mat megang kan? Mat megang. Kai deh. Na beda mat megang dia ngon masa awal? Beda. Mat megang dia gimana? Mat megang dia kan apa? Tablo si, tablo rumah kemana kan? Dia nyan dapat you. Nyan terserah pun nama dapat you puhana pokoknya tablo si tapuduk rumah. Ya. Terserah puna urang pajuh tu, ana urang pajuh home lon mat megang, lon nyapeng, lon losi, lon duduk rumah. Mat megang gitu. Dalam manuskrip Aceh yang umurnya sudah 400 tahun, lon tuan baca, mat megang Sultan Iskandar Muda bukan begitu. Mat megang Sultan Iskandar Muda, beliau panggil kecil. Mandum kecil, kena mandum. Hoi kecil dan hoi mandum wakil kecil. Nebacanya dalam Qanun Muta'alam. Manuskripnya ada di Pustaka Ali Hashimi. Itu umurnya udah hampir 200-400 tahun. Baca itu. Mat megang. Iskandar Muda duduk, beliau panggil kecil, duduk. Semua kecil, duduk. Lehijak mandum kecil, maka Iskandar Muda tanya, paduk draw orang miskin di kampung. Kamu raja nyo nanti pelih roh. Kaju. Ulai balang? Na dua roh. Yang buta na tipilih roh raja. Kemudian yang janda yang hanali lako pada roh na 5 roh. Data manduk jo walun. Don gimana? Pada roh fakir miskin, ilun hana fakir miskin wahai raja. Amunyan yang urung buta na, urung buta tiro mandam. Mandum kecil yang kahadirino tulis mandum data jo walun. Mat megang.
Ya. Setelah diambil oleh Iskandar Muda, beliau ambil data-data tadi itu, beliau arahkan ke Baitul Mal Aceh. Dari Baitul Mal keluarlah 4 hadiah. 3 lagi mah, 3 hadiah. Pertama, emas, 1 emas. Urang awai 1 emasnya ukuran 8 gram lah. 8 gram baru mayam. 2 lebih ya. Ya, 1 keluar dari Baitul Mal. Kemudian ija put mete. Kemudian 1 emas ukuran blausia. Punya kalkulasinya mandum baduk baik. Okey, dah pugah 15 juta. 15 juta. Nyo kasar 15 juta. 15 juta yang baduk draw. Tidak. Andai kecil kampung ayo pugah habak raja. Kami ada 10 orang miskin. 10 orang miskin, 1 orang miskin, 3 hadiah. 15 juta kasih 1 orang. Padu lau. Nyo tisa kurang tu. Antu kurang tu cok. 1 orang miskin, 1 uang yang jumlah kalkulasi hari ini 15 juta. Bayangkan kalau mandum kecilnya nidu yak pegah abak raja sang mandumnya na terbero yuk bang. Cok peng Baitul Mal, jo ija put mete 8 gram, kemudian fi ukuran jak belau saboh meh berarti 8 gram. 8 gram belau fi nyan nyan rai tham rompok ya ijak kecil, maka kecil mengambil uangnya, seterusnya dibagikan ke rakyat. Itulah yang disebut mat megang. Berarti kan jauh tak beda yo. Kan jauh tak ada kita nyo mat megang ni bang. Ai lon na pen nang ya dah belau ti. Yang kita mat megang tak puas kedai rumah. Dia dah pegah dan baju rumah bang. Pakai nak belau ti lu hana galak si. Mana gimana? Hana galak kai kapu nan dalam kulkas. Mana pu. Bah kedua tu ni nan juga. Yang penting mat megang. Ya. Sudah. Andai ada 100 orang miskin masa itu datang bertemu dengan Sultan Iskandar Muda, diberikan 1 orang itu kan 1 fakir miskin. Menyodata tabuh kecil fakir miskin 30 raw. Ulai balang 5 raw. Belum. Urang buta le raw. Nya masing-masing hidup oleh Iskandar Muda. Paduk go Iskandar Muda juk yang model lagi nyan 1 tahun 3 kali. Sebelum hari raya haji, waktu hari raya haji, sebelum hari raya Idul Fitri, setelah hari raya Idul Fitri, 3 kali. Kalau begitu, berapa duit yang harus dikeluarkan oleh Iskandar Muda? Kamu hitung-hitung nunggu lebih di atas 100 triliun 1 tahun. Begitulah makmurnya negeri kita hari ini. Ukuran awai tengku munyo nama hina datang ke jalan hana urung cok. Mutu contoh dan tuang ngan tengku kan. Hai nama ron. Hana pu wak lon le rumah ni. Benar kurang. Nyan ukuran urung jamun. Kacok kah haju hana pu kacok kah mendang. Hana boleh don. Akak pura-pura daja babah ke unan juna. Nyan ukuran jamun. Nyan sini meh tengku. Huro nyo ana pakai sini meh peng 100 robe merubut-rubut ayo. Nyan yang pura-pura lah lagi rokok bang hebanya ni kan apa ni. Ya coknya. 100 rupiah. Nah, sekarang kita sudah tahu kan apa yang membuat negara ini, bangsa ini, khususnya Aceh ini begitu mundur berpuluh-puluh kali lipat dari masa Cunyadin. Padahal Cunyadin dengan kita sama-sama mata 2, hidung lubangnya 2. Sama ada yang ngomong Cunyadin kan? Cunyadin itu kan punya mata 2. Itu nyonya mata 2, hidung 2, ada telinga 2, sama. Otaknya pun sama, tubuhnya sama. Terus apa yang membuat mereka beda? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Apa hadiahnya? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tak pernah bersedih tentang dunia ini dan tak pernah takut dengan siapapun. Itu hadiah terkuat yang Allah berikan untuk orang-orang Aceh dulu. Oleh karena itu, yang menjadi PR bagi kita malamnya, iktibar dari kisahnya adalah tengku-tengku sekalian.
bahwa hancurnya negeri ini karena kita tak mau lagi beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Ya, mana buktinya dengku orang Aceh tak mau lagi beriman? Coba, berapa ajaran sudah muncul di Aceh? Ya, Khawarij, ya, Khawarij, dengku nyelum payah pegah dengku. Gedanya orang Aceh kadang-kadang bul gedanya laju di urang jak laju gedanya jak laju kakak hana perempuan tapu hana li Aceh yang tengok nak kalau nah. Khawarij, Jabariyah. Di mana Jabariyah itu? Mereka lebih banyak daerah Nagan, Jabariyah. Nah, tadi hana sebutkan kelompok, hana Midagro, Jabariyah itu. Di Aceh besar sudah ada Jabariyah. Saya tak sebutkan nama, saya tak sebutkan apa namanya, cari sendiri. Tapi mereka faham Jabariyah. Khawarij sama dengan Mujassimah. Di mana banyaknya? Daerah PD sampai sana. Lagi mana punya daerah PD? Nauru PD kan? Lagi mau itu, tapi don harus mufum urung PD dari awal don diberi nasihat oleh Tengku Cik Kota Karang. Kenapa? Pertama, PD punya satu kelebihan, punya satu kekurangan. Di mana kelebihan orang PD dulu? Ulamanya kuat-kuat. Siapa di antaranya? Hah? Tengku Cik ditiro. Nah, siapa yang bilang itu? Tengku Habibie? Bukan. Tengku Cik Kota Karang dalam kitab beliau Tadhkirah Rakidin. PD itu ada satu kelebihan, satu kekurangan yang tak ada pada tempat. Dulu. Pertama, PD punya ulama yang kuat-kuat. Itulah yang membuat senok horgonya benar mak elon dan yang bakron yang don hana jauh benar. Senok horgonya itulah utusan Belanda untuk menghancurkan Aceh. Ilmu payah lu sebutkan lagi nyo karena nyo pesan Iskandar Muda. InsyaAllah nanti saya sampaikan pesan Iskandar Muda. Senok horgonya. Lalu apa kekurangan orang PD? Siapa bilang? Tengku Habibie, lagi mana aku? Kalau begah aku. Tengku Cik Kota Karang, beliau buat kitab Tadhkirah Rakidin. Nempuga orang tengah dia, nyanyi arti kitab apa? Nempuga orang tengah dia. Tadhkirah Rakidin. Apa yang membuat dulu senak horganya dia bilang, kalau kau ingin menguasai Aceh, kau datanglah ke PD, kau hancurkan ulamanya dulu, baru Aceh bisa kuasai. Kenapa senak horganya berkata itu? Karena saat itu PD sudah mulai hancur, kontroversi antara ulama dengan ulama. Ya? Nah itu. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hana cara lain le tak urang jawab lo nak buya, no pegah bak lo dia. Giban cara maju Aceh nyo. Bedanya mak lo nunggu. Ilah na fum leun kon tokoh, leun kon ulama, leun kon pejuang. Andai meut tapu maju urang Aceh nyo lom, bangsanya dong, hana lain leboh jawapan. Pertama, balik lo mandum kedih dalam Quran. Hukum semua balik kepada Al-Quran. Balik lagi. Yang kedua, balik ke sunnah Nabi. Balik lagi sunnah Nabi. Yang ketiga, kau amalkan ulama ahlus sunnah wal jamaah yang nadi di Aceh. Ulang. Jabariyah, di mana posisinya? Pusatnya itu di Nagan. Khawarij, daerah PD Mujassimah. Khawarij Mujassimah itu sampai ke PD Merdu sana itu. Allah nak sebutkan kelompok. Coba cari sendiri. Aceh besar mandum nainau. Syiah hinauna. Ulau. Syiah, Khawarij, Jabariyah, Wahabi. Nah, itu payah sebutkan juga. Kadang-kadang waktu sebut Wahabi pakai mana aku dan sindi-sindi urang nyokong sindi nyo pesan Iskandar Muda menyanang patih habalun neblo buku lon aku lagi mau iklankan baju. Jadi nak buku lon nyan buku judul Wasiat Para Sultan Kerajaan Aceh Darussalam untuk anda orang Aceh. Mandum nyan loncok asli dari manuskrip lumpuduk baca gero kiban wasiat Iskandar Muda. Apa kata Iskandar Muda? Khusus bangsa kami rakyat Aceh berpeganglah kepada satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan 72 golongan lainnya. Ya. Maka hati-hati sekali. Jino punya kena hancur orang Aceh mudah kan. Ubahlah akidahnya, itu sudah hancur. Maka saya cerita tentang Cun Nyak Din tadi
Iskandar Muda, Tengku Cik Kuta Karang itu juga mengamalkan salah satu firman Allah, wa naqussu 'alaika min amba'i rusul. Muhammad, kalau kau gundah hati, kalau kau sakit hati, kau bacalah kisah orang-orang terdahulu. Wa naqussu 'alaika min amba'i rusul. Muhammad, kuceritakan bagaimana Musa di masa dulu, kuceritakan Isa bagaimana di masa dulu, kuceritakan Adam bagaimana di masa dulu. Ma nusabbitu bihi fuadak, agar hatimu tentram. Maka oleh karena itu, kisah Cunyak Din tadi, kisah Iskandar Muda tadi, itulah tokoh-tokoh besar yang Allah beri kekuatan yang hari ini tak ada lagi. Di mana kekuatan itu? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tak pernah takut, mereka tak pernah bersedih. Apa rahasianya? Alladzina amanu, mereka beriman kepada Allah, wa kanu yattaqun, dan mereka dalam keadaan orang-orang yang bertakwa. Maka jemaah dirahmati Allah, mungkin kesimpulan daripada yang tuan sampaikan malamnya adalah ulama mantongna saja ngedenya. Baik nak tinggal ulama dengku. Baik nak tinggal. Pesan Iskandar Muda, ya. Dalam Qanun Muku Ta'alam beliau berpesan, baik ne perkaru ulama ahlus sunnah wal jamaah, dan bekne ikut akidah lain selain ahlus sunnah wal jamaah. Menyana patih habalun duannya ne jak langsung ba Museum Profesor Ali Hashimi, baca langsung manuskrip Aceh. Umurnya sudah 400 tahun, baca langsung. Ya, kemudian aku. Ya, jadi jamaah dirahmati Allah, ulama masih ada, mari kita ambil ilmu ulama sebelum ulama menghilang. Pesan Nabi, khudul ilma qabla ayarfa. Kau ambillah ilmu, itu sebelum ilmu itu pergi selama-lamanya. Sahabat tak faham, ya Rasulullah, kaifa yadhhabul ilmu? Bagaimana ilmu itu menghilang ya Rasulullah? Nabi menjawab, mautul alim, ulama sudah mulai wafat. Kalau ulama sudah mulai wafat, maka sungguhlah ilmu Allah sudah mulai menghilang di Aceh ini. Maka jamaah dirahmatillah Allah, dan tapreh Imam Mahdi, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah, membuat perjuangan. Membuat perjuangan itu banyak macam. Buat dayah, buat madrasah, buat swalayan. Ilun mana lu kena cerita bacut tu ya. Idanya orangnya kan swalayan asing mendung kan? Ya kan? Nyampai lu pegah ni. Ya kan benar? Akui atau tidak diakui, sudah dikuasai asing. Lentuan waktu ceramah di Riau, lewat Padang, mutina ada hana tawanya. Mutina mentang hana tawanya. Tapi Aceh diterima semua. Ya kan benar? Ya kan? Tapi ilun na ide dalam mulai lunduan, ilun belajar dari salah tidro doktor Mesir, Doktor Atiyah, kan Atiyah Sakar, seorang pembisnis. Dia buat swalayan satu, dia buat usaha, semuanya itu diputar, usahanya punya Allah. Nyoba saya minum, buat swalayan, satu swalayan, kita punya duit, kelola swalayan itu, semua hasilnya untuk berjuang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agama Allah. Contoh, swalayan Nadilam Baru, yang apa swalayan? Putaran uangnya itu dari masyarakat. Lu kalau kubur coba-coba. Putun lu kumpulkan peng nala insyaallah alhamdulillah 2 juta martu. Putun aku. Hai urang tumbang terus be. 2 rupiah 30 rupiah. Insyaallah tak pernah 20 tun tu. Benar kan? Gimana cara peng umat menonyan tak kelola dalam satu swalayan. Dari situ nanti kita beli macam-macam kue-kue, sama lagi swalayan atawaknya sih. Sama seperti swalayan orang-orang ini, buat sama persis. Lalu hasilnya nanti keluar 4. Sedekah, infak, zakat, hadiah. Nah, yang keempat ini hadiah, nyan awak Abu Dhabi dengku, mandum swalayan di Abu Dhabi di Dubai nyan titip seput pastina kebab ipu sangkut ino ili ke swalayan. Yang kena cok lagi. Antang kala di Abu Dhabi. Betul, belum buka swalayan di Abu Dhabi. Pihak pemerintah Abu Dhabi membuat kebijakan setiap swalayan setiap sore gratis kebab di depan. Jadi urang ya cok kebab, tengok prehlon cok kebab. Maka minim insya-Allah urang miskin yang naik. Nah, jadi
Inilah cara untuk menghancurkan ekonomi kapitalisme. Kalau tidak kita mulai sekarang, sungguh kita esok akan hancur hancur-hancurnya. Maka jamaah dirahmati Allah, do rasa nyokenyo mauidah yang dapat Tuhan sampaikan. Ini mungkin lagi akan disampaikan oleh moderator pertanyaan, tanya jawab, dan segala belum jawab dari tanya-tanya drone mendum, anda itu nanya jawaban hanapah kena maklumi lentuan sindrom manusia yang lain. Maka nyo lembu pulang mbak moderator. Alhamdulillah, terima kasih kita aturkan kepada guru kita bersama Tengku Habibi Muhibbuddin Wali yang telah menyampaikan kajian ataupun tausiah di hadapan kita sekalian. Tentunya walaupun sangat singkat beliau sampaikan, tetapi banyak makna yang dapat kita petik, bahwa segala sesuatu itu harus kita yakin dan sungguh-sungguh berjuang di jalan Allah. Maka sesungguhnya Allah akan memelihara kita sampai dengan kita akhir hayat hidup nantinya. Kemudian seperti tekad yang telah ditanamkan oleh tokoh-tokoh Aceh terdahulu, mari kita hidupkan kembali jika ingin Aceh ini kembali berjaya seperti masa Sultan Sulaiman Mahkota Alam ataupun Iskandar Muda. Kita baru malam ini baru tahu bahwa sesungguhnya nama Sultan Iskandar Muda adalah Syekh Sulaiman Mahkota Alam dan Hafiz Al-Quran. Subhanallah. Sebelumnya kita mungkin hanya tahu ya Bandara Sim ya, Sultan Iskandar Muda, ataupun baca-baca di judul bukunya saja Sultan Iskandar Muda, dan Cuk Nyadin yang dialiaskan oleh orang saudara kita di Jawa itu dengan Ibu Prabu. Subhanallah, luar biasa iman yang Allah tanamkan dan tancapkan di kalbu beliau semua sehingga menjadi iktibar dan tauladan bagi kita. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, sebagaimana telah kami sampaikan di awal, bahwa acara kita di samping dapat kita saksikan secara langsung di Taman Masjid Haji Kecilemi, juga kita dapat menyaksikan secara live YouTube Masjid Haji Kecilemi. Baik, sebagaimana juga kita telah sampaikan tadi di awal tadi, kita akan memasuki pertanyaan yang disampaikan oleh jamaah. Ini ada beberapa pertanyaan, tentu mungkin banyak, tapi coba kita seleksi. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang dapat kita bacakan. Karena kalau kita baca semua mungkin nggak cukup waktu ya, banyak sekali nih. Saya pilih dulu pertanyaan pertama. Bagaimana mendekati diri kita dengan Allah sedangkan kita seorang pendosa? Itu pertanyaan pertama, Teguh. Mungkin 3 pertanyaan boleh sekali dijawab. Kemudian satu lagi pertanyaan, Assalamualaikum Tengku, ini merupakan kejadian yang saya alami. Ketika saya sholat di masjid daerah saya, ini tidak disebut daerah mana nih Tengku. Saya merasakan sholat seperti sholat di Mekah. Bagaimanakah pendapat Tengku? Dan pertanyaan yang ketiga, siapakah keturunan daripada Syekh Burhanuddin Ulakan? Jadi kita persilakan 3 pertanyaan ini dulu untuk berkenan dijawab oleh guru kita bersama, yaitu Tengku Habibi Muhibbuddin Wali. Dengan penuh rasa hormat kepada beliau kita persilakan. Yang pertama pertanyaannya, Tengku, bagaimana mendekatkan diri saya kepada Allah? Sedangkan saya ini penuh dengan dosa. Tidak ada manusia di dunia ini yang tak berdosa. Tak ada, kecuali para nabi yang maksum dijaga oleh Allah. Semua punya dosa, semua punya kesalahan. Ya, bagaimana cara Tengku saya mendekatkan kepada Allah sedangkan saya berdosa? Ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Itu jawaban dari Allah langsung. Wahai hambaku yang berlebihan dalam dosa. Ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hambaku yang sudah berlebihan dalam dosa, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kau berputus asa dengan rahmat Allah. Mari kita sebut cerita. Dulu itu Umar itu sedang jalan, beliau masuk ke suatu tempat, ingin jumpa dengan Nabi. Waktu masuk ke pintu Rasulullah, beliau ucap Assalamualaikum, Nabi jawab Waalaikumsalam. Lalu Umar berkata, Ya Rasulullah,
selain aku datang ke sini, ada nggak tamu lain ya Rasulullah? Tak ada, Umar. Engkau saja yang Umar yang datang. Terus itu yang di depan itu siapa ya Rasulullah? Di depan mana wahai Umar? Ada seorang anak muda sedang menangis di depan rumahmu. Wah, aku tak tahu, dia tak pernah berikan salam. Suruh masuk dia, suruh masuk anak muda tadi. Berjalan anak muda tadi membuka pintu rumah Rasulullah. Beliau lihat wajah Nabi, beliau menangis. Beliau peluk baginda Rasulullah. Erat sekali dia peluk baginda Nabi. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah, kira-kira dosa yang saya lakukan diampuni tidak ya Rasulullah? Jawab ya Rasulullah, diampuni tidak? Sabarlah dulu anak muda, kau duduk dengan baik. Duduk. Maka duduk anak muda tadi. Bertanya Nabi, hai anak muda, apa yang membuat dirimu berbuat dosa sehingga kau bertanya kepadaku apakah Allah mengampuni dosamu? Engkau melawan orang tua? Tidak ya Rasulullah. Kau makan harta anak yatim? Tidak ya Rasulullah. Kau makan riba? Tidak juga ya Rasulullah. Kau membunuh orang? Tidak juga. Terus apa? Apa yang membuat kau menangis, kau memeluk diriku dengan erat, kau bertanya apakah dosaku diampuni Allah? Apa dosa yang kau perbuat anak muda? Apa kata anak muda tadi? Ya Rasulullah, andai ku ceritakan kepadamu, kau marah atau tidak ya Rasulullah? Tidak, insya Allah tidak. Kau ceritakanlah, Allah maha pengampun. Ya Rasulullah, sekali lagi ku tanyakan, andai ku cerita, kau mau memaafkan aku ya Rasulullah? Insya Allah aku maafkan, aku tidak marah. Kau ceritalah, ya Rasulullah, beribu maaf ku lantunkan untukmu. Ku minta maaf kepadamu ya Rasulullah. Aku tak pernah membunuh orang, aku tak pernah melawan orang tua, aku tak pernah mencuri harta orang. Tapi satu perbuatanku rutin selalu ku kerjakan. Aku mencari seorang perempuan yang baru saja wafat, yang dia belum menikah. Saat itu ku galilah kuburnya. Mohon maaf, aku perkosalah dirinya yang sudah wafat itu. Itu perbuatanku ya Rasulullah. Nabi naik pitam. Apa kata Nabi? Kau jangan tinggal di rumahku, pergi. Tidak ada maaf untukmu. Menangis anak muda tadi, beliau pergi, teriak, berlari di tengah padang pasir. Di tengah padang pasir, malam siang dia tak makan, dia tak minum. Dia bilang kepada Allah, ya Allah, apalah arti hidupku ini ya Allah? Aku bertaubat sedangkan Nabimu mengusirku ya Allah. Turun Jibril alaihissalam bertanya, hai Muhammad, siapa yang memberikan maaf? Engkau atau Allah? Allah Jibril. Siapa yang memberikan ampunan? Engkau atau Allah? Allah Jibril. Siapa yang memberikan rahmat? Engkau atau Allah? Allah Jibril. Tapi kenapa kau mengusir anak muda tadi? Allah sudah mengampuni dosanya. Tahu itu jawaban dari Jibril. Nabi suruh Umar, cari lagi anak muda ini, cari sahabat. Capek sahabat mencari, tak dapat. Apa hasilnya? Dia cari, dia temukan di padang pasir, di tengah padang pasir, anak muda tadi sudah hampir mati. Makan tak ada, minum pun tak ada. Lalu dia datang ke Nabi, dia nangis lagi. Saat itulah Nabi mengatakan, aku minta maaf, kau sudah diampuni oleh Allah. Saat bilang begitu, mati anak muda tadi, wafat. Diterima oleh Allah. Dosanya sangat buruk sekali. Apa dosanya? Dia gali anak perawan itu yang perempuan, yang belum ini, sudah mati dia, masuk dalam kubur. Mau maaf dia perkosa dia. Itulah setiap hari itu. Hampir 10 orang dia buat begitu. Maka itu dosa paling besar. Tapi Allah punya rahmat lebih besar. Kau berbuat kesalahan walaupun seluas laut, tapi Allah punya maaf seluas alam semesta. Maka Allah berfirman, ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang berlebihan dalam dosa, jangan pernah engkau berputus dengan rahmat Allah, kecuali 7 dosa Allah tak ampuni. Ini masalah lagi ini. 7 dosa. Kata Nabi, ijtanibu sab'al mubiqat. Hai umat lu, jauh dari 7 buah dosa. Pertama, syirku billah, syirik. Wa aklu malal yatim, makan harta anak yatim. Wa aklu riba, makan riba. Wa qaful muhsanatil mu'minati, kau tuduh wanita-wanita soleh berzina, itu dosa besar. Kemudian wa akul walidain, engkau melawan orang tua. Wasihru, engkau membuat sihir.
Apalagi yang terakhir, lari dari perang. Itu 7 dosa besar yang Allah tak ampuni. Selain itu, insya Allah. Tapi saya pernah berbuat 7 dosa besar, gimana Tengku? Insya Allah juga Allah akan memaafkan. Selama taubatnya bukan taubat sambal. Nampak taubat sambal kan? Orang yang taubat, tengok bubuk lau. Tengok taubat lau, tengok bubuk lau. Kan taubat sambal. Satu. Yang kedua, ya. Ada yang bertanya, seseorang sholat lalu dia seolah-olah berada di Mekah. Itu gimana itu? Boleh nggak begitu? Atau Tengku, saya kadang-kadang di Mekah, kadang-kadang di Madinah, kadang-kadang mbak masjid kecil lebih lah. Benar gimana? Benar gimana? Boleh atau tidak? Ayo kita jawab. Sebagaimana jawab baginda Rasulullah. Kata Nabi, "U'bud rabbaka ka'annaka tarah." Kau beribadahlah kepada Allah seolah-olah engkau melihat bukan seolah-olah berada di Ka'bah. Ya, apa kata Nabi tadi? "U'bud rabbaka ka'annaka tarah." Kau beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihat Allah. Sahabat tanya, "Nabi, kami enggak pernah jumpa dengan Allah, gimana melihat Allah?" "Fa illam takun tarah," kata Nabi, "kalau engkau tak pernah melihat Allah, fa innahu yarak." Seolah-olah engkau dilihat oleh Allah. Gimana caranya? Allah. Kalau ada Allah itu, ingat terus, ini saya sedang lihat dari Allah. Ya gitu. Jadi seolah-olah dilihat Allah, bukan seolah-olah berada di Makkah. Menyona furah haji seolah-olah di Makkah. Kaje kena ju mandum dia seolah-olah bak masjid kecil dia. Mutapa juga kena mandum. Walaupun dia sembahyang dalam baru dirau. Bukan begitu cara ibadah. Nabi sudah sebutkan cara ibadah yang benar. Ya. Punya keturunan tuan hana mufhum lagu kan, keturunan dari Syekh Burhanuddin Ulakan saya tak tahu, tapi yang jelas fakta beliau menjadi seorang murid Syekh Kuala itu otentik. Saya dapatkan kitab beliau itu, beliau menulis, beliau itu punya kitab tinggalan untuk keturunannya, itu asli beliau dulu mengaji dengan Syekh Kuala. Tapi sayangnya waktu saya ziarah kemarin sempat lagi waktu, kami harus pulang ke Aceh. Jadi katruk kanan maghrib tempat dia kan, ini payah balik terus. Jadi saya tak tahu itu keluarga beliau. Yang pasti beliau tak ada keturunan, beliau tidak menikah, tak ada. Abang-abangnya, ayahnya, saya tak tahu. Cari di Google. Ya baik, terima kasih Tengku atas jawabannya. Ini kita masih punya waktu lebih kurang 15 menit lagi. Jadi kita punya beberapa pertanyaan, tapi kita pilih saja 2 atau 3 nih. Pertama, di manakah letak kerajaan Sultan Iskandar Muda yang sesungguhnya? Artinya mungkin pusat pemerintahannya. Kemudian bagaimana pengaruh perjuangan yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda? Ini hampir berkenaan ya, pertanyaan biar saya kali jawab saja. Menarik lon cerita Raja Iskandar Muda tentang Mak Megang ya. Apakah mungkin kita buat kembali lagi Mak Megang masa Iskandar Muda sekarang dari Adi Lam Sepeng? Terima kasih Tengku. Mungkin yang lebo Jit Tengku jawab oleh. Terima kasih. Wilayah kerajaan Aceh Darussalam itu adalah batas kerajaan yang didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah. Jadi di Aceh ini ada kerajaan, 3 kerajaan. Pertama, kerajaan Lamuri. Itu tua sekali, itu bahkan ada riwayat yang menjelaskan ke dalam Lamuri ini kerajaan masih campur dengan Indra Purwa, Buddha, Hindu, masih campur. Tapi sudah masuk Sita. Kemudian setelah itu kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak itu lokasinya di Perlak, persis Perlak orangnya, Aceh Timur. Nanti di situ ada, saya sebutkan tadi, raja pertamanya adalah Sultan Abdul Aziz Shah, darah Quraisy, saudara berdarah dengan Nabi Muhammad. Itu raja pertama. Kemudian dari Perlak barulah nanti Samudra Pasai. Berarti 4 kerajaan, lagi 4 kerajaan. Lamuri, Perlak, Samudra Pasai. Samudra Pasai itu juga termasuk kerajaan yang paling heboh masa itu. Kenapa tidak? Karena Syarif Malik Ibrahim, Wali Songo pertama itu ngaji di Aceh pada masa Samudra Pasai. Wali Songo, Wali Songo di Jawa, ya kan?
Wali Songo yang tua, Syarif Malik Ibrahim itu keturunan Yaman dia. Keturunan Yaman, dia keliling cari ilmu sampai ke Aceh dia dapat ilmu, ngaji entah dengan siapa saya tak tahu di masa kerajaan Samudra Pasai. Lalu dia pergi sampai ke Jawa, dia sebarkan Islam dengan ilmu Aceh tadi. Baru setelah Samudra Pasai itulah, Samudra Pasai di mana lokasinya? Tepat di daerah Sultan Malikus Soleh itu. Aceh Utara, nah, itu daerah situ. Baru yang terakhir kerajaan paling berjaya masa Aceh adalah kerajaan yang didirikan oleh Sultan Ali Muhammad Shah. Nontonnya kubu Sultan Ali Muhammad Shah di pendopo gubernur karena markas TNI-nya belah mana? Alikutnya. Nah, itu Sultan Ali Muhammad Shah. Pendiri kerajaan pertama kerajaan Aceh Darussalam yang nanti dalam sejarah dikenal kerajaan paling termegah ilmunya, politiknya, sosialnya, ekonominya di dunia. Bahkan ada pendapat yang mengatakan oleh Imam Ibnu Battutah ada 4 kerajaan terkuat di dunia. Pertama, Turki Utsmani. Kedua, Agara. Ketiga, di Mesir. Keempat, Aceh Darussalam. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana lokasinya? Ya, kemudian di mana lokasi kerajaan Aceh Darussalam itu? Mandung Kutaraja. Kutaraja itu termasuk nanti Darul Kamal. Darul Kamal itu termasuk wilayah kerajaan Aceh Darussalam, walau nanti Darul Kamal itu bangun sendiri. Nah, Raja Darul Kamal itu saudara dengan Potemerhum. Potemerhum ada abang, itu Sultan Muzaffar Shah. Nah, itu Raja Darul Kamal. Makanya kalau ingin lihat-lihat kubur-kubur di Aceh besar yang paling banyak yang tak terurus lagi daerah Darul Kamal. Nyampih dah kadang. Nah yang model yang kenyan jasa ada yang kurunci dan yang hana ada berumun. Ya, ada yang model tunggu dia ambil dibuat tempat asah pisau. Gimana gila. Lu kena protes sana mangat. Nanti kai bugah tu ai kah wak kona sino aku laki mah nya ka ni punya kami keun gimana cara? Asal pisau diambil batu nisan itu. Cantik batu nisannya, raja dulu dibuat atas pisau tu untuk cukur rambut. Gimana? Nah, yang modelom icok lah mandungnya buat rumah. Nah, itu Darul Kamal itu. Nah, maka kerajaan Aceh Darussalam itu, itu Darul Kamal, termasuk ini daerah beliau juga ini. Nah, Iskandar Muda. Aliran airnya adalah aliran air Krung Darui, ya, Krung Darui yang mengalir ke pendopo, ada Krung itu sungai. Nah, itu dia itu semua itu. Ya, maka Aceh besar ini termasuk wilayah kekuasaan kerajaan Aceh Darussalam. Terus ke Pidi sana lagi itu lain lagi, yang raja-raja itu. Orang dulu sebut kerajaan Pidir. Ya, orangnya kan Pidi. Awai Pidir, ide lamnona kerajaan dan seterusnya. Itu daerah kekuasaan Aceh, kerajaan Aceh Darussalam. Yang kedua, apa sih yang pengaruh besar apa yang pernah dibuat oleh Sultan Iskandar Muda? Beno na urang tenyong mak megang, kon mak megang nunggu. Dalam manuskrip belum baca mat megang. Mat megang, kon mak megang. Mat megang. Dalam manuskrip ilun tuan yang sebut manuskrip Aceh urut Sabtu po 50 andai nama najak. Pertama ilun sebut manuskrip Aceh Syekh Abdul Rauf Asingkili dan manuskrip ji Mir'atut Tullab. Yang kedua baru Qanun Mughta Alam. Urut Rabu di TikTok po 11 Bak Mara Aceh atau di Dayah Al-Waliyah nalu buat manuskrip Tengkuci Utakarang Tadkirah Rakidin. Nah, ini ikut dah. Yang mana kam? Wah, jadi apa sih yang pernah dibuat oleh Iskandar Muda sehingga pengaruhnya itu melebar? Tak lain tak bukan, mereka itu Iskandar Muda itu punya satu cara membuat Aceh ini lebih maju, termasuk dalam bidang ilmu. Bagaimana caranya? Aceh dengan Turki yang sama lagi adik abang. Munyo sakit abang, adik sakit. Menang ukuran jamun. Munyo adiknya, munyo adik sakit, abang sakit. Munyo abang sakit, adik sakit. Begitu eratnya diplomasi kuat yang dibuat oleh Turki Utsmani dengan kerajaan Aceh Darussalam. Apa pengaruhnya? Banyak pengaruhnya. Rakyat semua makmur, tak ada yang miskin. Apalagi pengaruhnya?
Iskandar Muda bisa membuat diplomasi ke setiap negara, mengirimkan lada-ladanya. Dari mana asal lada? Belanda tak ada lada. Dari mana asalnya? Di sini. Siapa yang bawa lada? Siapa yang bawa lada ke Aceh? Orang Palestina. Kapan dia hidup? Tahun 10 sekian. Siapa? Tengku Abdullah di Kanaan. Nanti tengok. Nah, Tengku Kanaan. Itu dia itu. Dari Palestina jauh dia pergi ke Aceh. Dia punya keturunan, dia tanam lada sehingga makmur negeri ini. Allah kirimkan lada banyak-banyak. Ini yang membuat satu-satunya juga target Belanda menguasai lada Aceh. Itu dulu Belanda itu pernah bawa lada hampir puluh-puluh ton di daerah, alah punan daerahnya, daerah anak Katuolon, nah tabuh daerahnya. Karena itu pun Tengku Umar, dia bilang, kamu mau kirim lada ke sana? Ya, pilih dua. Mati di sini atau kasih duit di sini. Dan Tengku Umar. Apalagi, kami tak mau kasih duit. Ayolah perang. Mati mereka, lada bisa diambil. Bukti lada hari itu di Aceh seharga emas. Itu masa siapa itu berkembang? Iskandar Muda. Andai kita nyata cerita tentang pengaruh beliau, banyak sekali dan sulit kita cerita. Kalau ingin baca tentang beliau, bacalah kitabnya Qanun Muqta Alam. Intinya adalah masa Iskandar Muda, masa di mana kerajaan Aceh menjadi kerajaan terkuat nomor 4 di dunia. Ulang tiga. Kerajaan Islam terkuat di dunia, Aceh masuk urut nomor 4. Sampai Cina mempelajari Qanun Muqta Alam. Brunei Darussalam mengamalkan undang-undang Qanun Muqta Alam. Nejak Brunei dengku pui pugah le raja Brunei, hai awakkah menyo kajak nang grolon jak mita urang miskin menyo merumpok lonjok bank. Yang kiban itantangnya narja musuh di Aceh mudah dah dengku. Itu 2 menit merumpok 50 orang. Coba lihat. Itu Brunei itu pengamal Qanun Muqta Alam atau orang makmur bagus. $1 Brunei berapa? 10.000. Ijak ngonlun jak waceh, jak belo gorengan. Murah sekali sini Tengku ya. Apa murah? $1 kami dapat gorengan 10 biji bang ya. Dia awaknya 2 ni merompok. Kita nyawa 30 ni. Nyantro lagi bungohnya. Ingat baik-baik. Berkat Iskandar Muda inilah Aceh menjadi kerajaan terkuat nomor 4 di dunia. Pertama siapa? Turki Utsmani di Turki. Kedua Agara. Yang ketiga Isfahan yang ada di Mesir. Yang keempat Aceh Darussalam. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Iskandar Muda diberi oleh Allah ampunan dosanya dan diberi oleh Allah rahmat sebesar-besarnya. Amin. Ya. Ya, alhamdulillah seluruh pertanyaan dan ada beberapa lagi mungkin waktu yang tidak memungkinkan tidak kita bacakan lagi. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan kembali bertanya kepada guru kita bersama yaitu Al-Ustaz Tengku Habibi Muhibbuddin Wali STH. Sekilas biodata beliau merupakan adalah putra dari Profesor Haji Muhibbuddin Wali dan tentunya cucu dari Syekh Mudawali Al-Khalidi, salah seorang ulama besar dunia yang berasal dari Aceh. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah pertemukan kita dengan beliau. Mudah-mudahan kesempatan bertemu dengan beliau akan Allah perbanyak di masa yang akan datang, insyaallah. Baik, sebelum kita menutup, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah yang akan dipimpin oleh guru kita Tengku Habibi Muhibbuddin Wali. Kepada beliau kita persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أعطنا شفاعتك وشفاعة رسولك النبي صلى الله عليه وسلم علينا في هذه الدنيا والآخرة. اللهم اجعل ديننا دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإسلامنا إسلام المسلمين، وإيماننا إيمان المؤمنين، وصلاتنا صلاة الخاشعين، وركوعنا ركوع متواضعين، وسجودنا سجود متضرعين، وأعمالنا أعمال الصالحين، ونيتنا نية المخلصين، وذنوبنا ذنوب المستغفرين، ودعاءنا دعاء مستجيب برحمتك يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولمشايخنا ولأساتذتنا ولإخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا ربنا أحينا بكلمة لا إله إلا الله، ومتنا بكلمة لا إله إلا الله، وأدخلنا إلى جنتك يا رحمن بكلمة لا إله إلا الله. يا الله نور قلوبنا بنور القرآن، ونور أجسادنا بنور القرآن، ونور أعمالنا بنور القرآن، ونور قبورنا بنور القرآن. يا ربنا ارحمنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. Sekian dari lentuan laki mah beritan nyana haba-haba yang kurumpah laki maah dari dana mandum usikum binafsi bitaqwallah wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali kita aturkan kepada guru kita bersama yang telah menyampaikan kajian di hadapan kita. Tentunya walaupun waktunya singkat tetapi banyak ilmu yang kita dapatkan malam ini. Kita aturkan terima kasih sekaligus kita doakan kepada Allah mudah-mudahan beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah berikan kesempatan kembali kita bertemu dengan beliau dan kembali kita mengambil ilmu dari beliau di masa yang akan datang. Akhirnya kami selaku pemandu acara mewakili seluruh pengurus Masjid Haji Kecil Umi Banda Aceh mengaturkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tunggu dulu, ada sebuah pengumuman. Tengku Habibie ada membawa buku sebagaimana ya wasiat Belarada Aceh, Raja-Raja Aceh yang telah beliau tempatkan di atas meja. Mudah-mudahan kita dapat mengambilnya dengan ada infak sekitar lebih kurang Rp40.000. Itu langsung dari guru kita Tengku Habibie Muhibbuddin Wali. Bapak Ibu yang ingin dan berminat